siapkan hati kita untuk sama-sama boleh datang dalam hadirat Tuhan. Kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami bangun Tuhan dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari yang baru yang Tuhan berikan. Kami percaya bahwa setiap hari Tuhan, kasih-Mu selalu baru dan rahmat-Mu Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Sebab itu biarlah Tuhan pagi hari ini kami membawa pujian penyembahan kami yang manis, yang terbaik buat Tuhan. Biarlah kiranya hati-Mu disenangkan Tuhan, dan biarlah kiranya Roh Kudus boleh melawat setiap kami, dan kuasa Tuhan boleh bekerja atas setiap kami di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sahara
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya hari ini saudara dalam keadaan sehat ya. Saudara keadaan sukacita ya, penuh berkat tentunya ya. Itu harapan dan doa saya tentunya. Baik Bapak Ibu, hari ini saya akan menyampaikan sharing ya. Akan saya beri tema hidup itu simple ya, hidup itu simple. Jadi hidup itu sebenarnya tidak ruwet ya, hidup itu simple ya kalau kita mau memilih hidup yang simple. Mari sebelum kita melangkah lebih lagi, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang sanggup mengubah hidup kami, hidup yang tidak taat menjadi hidup yang taat karena kebenaran, karena firman-Mu. Engkau yang sanggup mengubah hidup kami, hidup yang suka akan dosa menjadi hidup yang suka akan kebenaran. Kami percaya itu semua adalah kuasa-Mu yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa kuasa-Mu senantiasa Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi manusia ciptaan baru yang sungguh-sungguh berkenan kepadamu. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, kenapa hidup itu ruwet ya? Kenapa orang itu misalnya mendapat sebuah persoalan ya, persoalan itu sebenarnya sederhana ya, bisa diselesaikan, tetapi terkadang membuat tidak terselesaikan dan bertele-tele, padahal misalnya hal-hal yang mestinya itu bisa diselesaikan dengan sangat sederhana. Nah, terkadang kita ini kalau tidak mengerti kebenaran ya, kita ini memang menjalani kehidupan ini sering sekali banyak mengalami keruwetan-keruwetan. Padahal sesungguhnya kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus ya, Tuhan yang hidup, itu hidup itu sangat simpel ya, hidup itu sederhana sekali. Maksudnya sederhananya seperti apa? Ya hidup sederhana dalam arti kita ini senantiasa mendapatkan apa ya, kedamaian ya, mendapatkan sukacita. Nah, itu kan seharusnya ada setiap orang percaya gitu. Kalau kita tidak pernah mengalami hal-hal yang demikian, maka hidup saudara pasti akan jatuh bangun dan ruwet sekali gitu. Kayak benang kusut ya. Kalau hidup dengan hidup dipenuhi atau dikuasai oleh keruwetan, dari wajah saja itu sudah kelihatan ya. Nah, tidak panjang lebar, tapi saya akan memberikan gambaran bahwa kenapa hidup itu sangat sederhana, simpel untuk mendapatkan suasana kehidupan itu yang menciptakan damai sejahtera, sukacita ya, seperti itu. Sebab sebenarnya kita ini lahir itu sudah ada di dalam desainnya Tuhan ya. Kita lahir itu sudah ada di dalam rencana Tuhan ya. Allah Sang Pencipta itulah sebenarnya yang sudah merencanakan kelahiran kita. Maka kita ini sebenarnya hanya perlu menjalani yang sudah disediakan oleh Tuhan saja. Kita jalani saja gitu. Nah, kalau saudara sadar, wah, Tuhan menyediakan apa yang ada di depan kita ya, misalnya pekerjaan yang harus memang dikerjakan, ya itulah untuk sementara Tuhan berikan kepada kita, ya kita jalani aja dengan
sukacita, dengan damai sejahtera. Sebab apa? Itu dari Tuhan. Kalau segala sesuatu dari Tuhan, tentunya kan kita harus mengerjakannya dengan sukacita. Berbeda dengan sesuatu pekerjaan, tetapi dari seseorang yang ada tekanannya kan berbeda. Nah, ini segala sesuatu kita menjalaninya harus dengan damai sejahtera, karena kita sadar bahwa apa yang ada di depan kita, ya pekerjaan-pekerjaan yang sederhana itu memang dari Tuhan. Sebab terkadang kalau kita ya tidak mau menjalani dengan apa yang sebenarnya yang ada, ya pekerjaan yang ada, itu terkadang kalau dengan kreativitas kita sendiri, artinya dengan ide-ide kita sendiri, itu terkadang kita akan menjadi susah hidup kita. Ya, sebenarnya sudah saya sampaikan di beberapa sharing atau khotbah saya beberapa minggu yang lalu tentang si bungsu dan si sulung, ya, si sulung dan si bungsu. Itu kan sama aja, karena dia merasa tidak nyaman, ya, si bungsu, ya, di dalam suatu kehidupan berkeluarga, ya. Dia punya ide untuk keluar dari rumah Bapa, ya. Padahal di rumah Bapa itu semuanya serba ada, tetapi dia merasa tidak kurang nyaman menurut si bungsu, maka mereka akhirnya keluar dari rumah Bapa. Akhirnya apa? Akhirnya kan susah. Syukurnya kalau di dalam cerita itu mereka si bungsu tadi bertobatlah, artinya dia kembali ke rumah Bapa. Tapi kan merasakan sesuatu yang tidak enak. Kalau di dalam awal penciptaan seperti awal-awal semula, karena kreatif manusia juga, sebenarnya Adam dan Hawa waktu itu kan udah nyaman kan di Taman Eden, sudah nyaman, tapi dia pengen sesuatu, ya, itu kan akibat kreativitas saja, ya. Akhirnya apa? Akhirnya dia cuman gara-gara pengen makan buah, ya, pengetahuan baik dan jahat, itu akhirnya juga yang nikmati sampai sekarang itu bayangin saudara, dunia itu kacau balau. Maksudnya kacau balau gimana? Banyak akhirnya kan pemberontakan, ya, yang bersifat mengarah ke perbuatan dosa, itu terjadi hingga sampai saat ini, ya. Dan kita bisa rasakan gitu. Padahal itu kan kalau dilihat dari hal-hal yang sederhana, ya. Waktu itu si Hawa kan diiming-imingin perkara makan buah, ya kan. Nah, akhirnya yang terjadi ya sekarang, buah pengetahuan baik dan jahat itu sampai sekarang itu masih ada orang yang model seperti itu gitu. Sehingga ya tentunya jadi keluar dari kehendak Allah yang sempurna di dalam kehidupan kita ini. Makanya terjadi pemberontakan dan lain-lain. Maksudnya pemberontakan di dalam menurutin kehendak Allah ini gitu. Manusia yang sudah di dalam Tuhan, artinya sudah Tuhan, tetapi ternyata kalau dilihat lebih dalam lagi, ternyata hanya luarnya saja, dalamnya ternyata kosong, artinya dalamnya sangat berbeda. Jadi hati dengan mulutnya itu sangat berbeda, tidak sinkron, ya. Itu salah satu hasil dari makan buah, ya, makan buah jahat, buah baik, ya, pengetahuan baik dan jahat tadi, ya. Pengetahuan baik dan jahat itu salah satu dampaknya, ya, Bapak Ibu Saudara, salah satu dampaknya. Sebenarnya sih banyak sekali gitu. Nah, tadi kenapa kok simple, ya, dikatakan hidup itu simple. Nah, ini kita masuk ke firman Tuhan, ya, seperti di Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan, dan
dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Nah, di sini ada ayat selanjutnya, perkataannya sebenarnya menohok kita semua, saudara ya. Tetapi kamu enggan ya, tetapi kamu enggan, termasuk kita semua ya, termasuk saya ya. Ini berarti saya harus lebih ini lagi gitu. Waduh, saya ada di bagian ini gitu. Tetapi kamu enggan, artinya apa? Kalau sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Jadi bertobat dan tinggal diam ya, kita akan diselamatkan. Nah, tetapi kalau dikatakan di ayat yang terakhir, tetapi kamu enggan, berarti kita tidak mau bertobat, kita tidak mau diam, kita maunya pakai ide-ide sendiri, pakai kekuatan sendiri ya, itu tidak, tinggal diam. Kamu akan diselamatkan ya kalau kita mau bertobat tadi. Tetapi kalau kamu enggan ya sebaliknya ya, kamu tidak diselamatkan. Seperti itu aja sebenarnya. Dan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ketenangan ya dan percaya sekali lagi bahwa ini adalah kekuatan di dalam kita menjalani kehidupan ini. Nah, kehidupan ini kan perlu kekuatan yang dari Tuhan ya. Kekuatan yang dari Tuhan udah disampaikan, ini tinggal tenang dan percaya, itulah terletak kekuatanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, coba kalau kita ada persoalan, ada masalah, ada tekanan ya, kalau kita tidak tenang dan percaya bahwa Tuhan itu ada di dalam persoalan pergumulan itu, saudara tidak akan tenang. Apa yang terjadi? Ya tentunya hidup kita akan jadi kacau dan lemah, tidak ada kekuatan. Nah, betapa pentingnya bahwa kita ini mempunyai dua hal yang sangat penting. Seperti kalau saya ringkas ya, resep selamat itu bertobat dan tinggal diam. Nah, bertobat bagi orang percaya itu keseharian kita, saudara ya, perbaikan hidup yang terus menerus ya, itu bertobat ya. Kalau kita nyaman di dalam dosa itu tidak bertobat, saudara. Kita nyaman di dalam memberontak kepada Tuhan, terkadang kan kita ini nyaman di dalam hal-hal seperti itu. Nah, itu artinya tidak bertobat. Tetapi kalau kita punya sikap hati yang bertobat, ketika kita sadar kita jatuh, kita cepat bangun ya. Itu resep supaya kita selamat ya di dalam kehidupan ini. Nah, supaya kuat ya, supaya kita ini tidak gampang goyah di dalam menjalani kehidupan ini. Nah, tadi tinggal tenang dan percaya. Begitu ada persoalan atau tekanan hidup, ya kuncinya adalah kita harus tenang dan percaya bahwa Tuhan itu ada di dalamnya, dan Tuhan itu pasti bekerja untuk menyelesaikan segala persoalan apa yang sedang kita hadapi. Ya memang sepertinya sederhana ya, sederhana sekali ya, sebab Tuhan sebenarnya sudah bereskan dan sediakan semuanya bagi kita. Tinggal apa sebenarnya kita tadi? Percaya. Sekali lagi bahwa dua hal yang sangat penting adalah di dalam kehidupan yang simpel ini. Pertama, bertobat dan tinggal diam. Yang kedua adalah tinggal tenang dan percaya di dalam menghadapi kehidupan ini ya. Demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan ya. Saya percaya mungkin hidup yang simpel, yang kalau saya ringkas, kita ini hari-hari kita ini harus kita warnai dengan bertobat dan selalu tinggal diam. Maksudnya tinggal diam di dalam pertobatan tadi ya, itu adalah resep keselamatan kita. Yang kedua adalah supaya kita kuat ya, supaya kuat di dalam menjalani kehidupan ini, tidak gampang terombang-ambing, kita tinggal tenang ya. Ketenangan itu ada di dalam hati kita, hati dan pikiran ya, posisi tenang dan dilengkapi dengan percaya. Saya percaya kedua hal ini kalau ada di dalam kehidupan kita, kita akan menjadi manusia-manusia
surgawi ya. Kita ini benar-benar manusia-manusia yang berasal dari Roh Allah ya. Jadi kita sempurna adanya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita mengucap syukur. Kita sudah diberkati Tuhan melalui sebagian dari firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur Bapa atas segala apa yang sudah terjadi di dalam kehidupan ini. Khususnya pada hari ini Engkau sudah mengingatkan bahwa kehidupan yang hamba-Mu atau siapapun yang jalani ini sesungguhnya adalah kehidupan yang sangat sederhana, sangat simpel. Tuhan, kami percaya bahwa melalui Roh Kudus-Mu, Engkau memberikan kekuatan buat kami untuk menjalani kehidupan ini melalui firman-Mu tentunya. Terima kasih Tuhan atas semuanya itu. Biarlah ini merupakan titik balik bagi kami untuk senantiasa terus terjadi di pertobatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami mau berdoa buat para petinggi, para pemimpin negeri ini Tuhan. Tuhan, kiranya hanya dengan hikmat-Mu Tuhan, para pemimpin negeri ini memberikan yang terbaik buat negerinya, buat bangsanya. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi itu baik adanya di mata-Mu Tuhan. Biarlah kami juga bisa menikmati hidup di dalam negeri yang penuh dengan kedamaian ini Tuhan. Kami percaya ini semua karena kehendak-Mu, karena rencana-Mu untuk bangsa dan negeri ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat para hamba-hamba Tuhan dimanapun saat ini berada. Kami percaya bahwa setiap hamba-hamba-Mu yang saat ini Engkau beri kepercayaan untuk memberitakan kebenaran, untuk menyampaikan firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa dengan dasar percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup memberikan segala sesuatunya kepada para hamba-hamba Tuhan ini, biarlah hamba-hamba Tuhan ini dimanapun mereka berada ketika menyampaikan kebenaran itu kuasa Tuhan benar-benar dinyatakan sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Tuhan, kami mau berdoa sesuai apa yang sudah Engkau ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.